Pembukaan. SIHAP Iklim merupakan prototipe sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan, ketidakpastian iklim, serta disparitas harga pangan di tingkat daerah. Sistem ini dirancang sebagai platform digital yang menghubungkan data iklim, data harga pangan, dan analitik kecerdasan buatan dalam satu web application yang dapat dimanfaatkan oleh petani, pemerintah daerah, TPID, dan pemangku kepentingan pasar. Pengembangan SIHAP Iklim dilakukan dengan pendekatan berbasis teknologi tepat guna dan sistem informasi modern, dengan tujuan mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara real-time dan berkelanjutan. Arsitektur teknologi sistem. Secara teknis, SIHAP Iklim dibangun menggunakan arsitektur web modern berbasis client-server. Pada sisi front-end, aplikasi dikembangkan menggunakan React dengan Vite yang memungkinkan tampilan antarmuka yang responsif, cepat, dan modular. Setiap dashboard dirancang sebagai komponen terpisah agar mudah dikembangkan dan dipelihara. Pada sisi back-end, sistem menggunakan Node.js sebagai server utama untuk menangani proses logika bisnis, integrasi data, serta komunikasi antar layanan. Sementara itu, database MySQL digunakan untuk menyimpan data harga pangan, data iklim, data pengguna, serta histori analisis yang diperlukan untuk pengolahan lanjutan. Arsitektur ini memungkinkan SIHAP Iklim untuk dikembangkan secara scalable, baik dari sisi penambahan fitur maupun jumlah pengguna di masa depan. DASHBOARD Harga Pangan. Menu pertama dalam SIHAP Iklim adalah dashboard harga pangan. Dashboard ini menyajikan informasi harga komoditas pangan strategis secara terstruktur dan mudah dipahami. Pengguna dapat melihat harga rata-rata harian, tren kenaikan dan penurunan harga, serta perbandingan harga antar wilayah. Data disajikan dalam bentuk grafik dan tabel interaktif sehingga memudahkan analisis visual. Dashboard ini dirancang untuk membantu pemerintah daerah dan TPID dalam memantau stabilitas harga pangan, sekaligus memberikan transparansi informasi kepada masyarakat dan pelaku pasar. Peta disparitas harga pangan. Menu kedua adalah peta disparitas harga pangan. Fitur ini menampilkan visualisasi spasial perbedaan harga komoditas antar wilayah dalam bentuk peta interaktif. Dengan pendekatan berbasis peta, pengguna dapat dengan cepat mengidentifikasi wilayah yang mengalami harga tinggi, harga rendah, atau anomali harga. Informasi ini sangat penting untuk mendukung kebijakan distribusi, intervensi pasar, serta pengambilan keputusan berbasis wilayah oleh pemerintah daerah. Integrasi peta ini juga menunjukkan bagaimana data ekonomi pangan dapat dikombinasikan dengan pendekatan spasial dalam satu sistem terpadu. DASHBOARD Cuaca dan Agroklimat. Menu ketiga adalah dashboard cuaca dan agroklimat. Dashboard ini menyajikan data suhu, kelembapan, curah hujan, serta indikator agroklimat yang relevan untuk kegiatan pertanian. Data diperoleh dari sensor agroklimat node serta sumber pendukung lainnya, kemudian diolah dan ditampilkan dalam bentuk grafik temporal yang mudah dipahami oleh pengguna non-teknis. Fitur ini dirancang untuk membantu petani dan pemangku kebijakan dalam memahami kondisi iklim aktual dan potensi risiko iklim yang dapat memengaruhi produktivitas pertanian. DASHBOARD Saran Tanam Berbasis AI. Menu keempat adalah dashboard saran tanam berbasis Artificial Intelligence. Fitur ini merupakan inovasi utama SIHAP Iklim, di mana data iklim dan agroklimat dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi waktu tanam dan strategi budidaya. Sistem AI dirancang untuk membaca pola iklim historis dan kondisi terkini, kemudian memberikan saran yang bersifat informatif dan adaptif. Rekomendasi ini tidak menggantikan peran petani, melainkan berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan berbasis data. Dengan fitur ini, SIHAP Iklim diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi pertanian dan mengurangi risiko gagal panen akibat faktor iklim. DASHBOARD TPID. Menu kelima adalah dashboard TPID. Dashboard ini dirancang khusus untuk mendukung tim pengendalian inflasi daerah dalam melakukan pemantauan dan analisis data pangan. Informasi harga, disparitas wilayah, serta tren komoditas strategis disajikan secara ringkas dan sistematis. Dashboard ini membantu TPID dalam menyusun rekomendasi kebijakan, melakukan monitoring inflasi pangan, serta mendukung koordinasi lintas sektor. Dengan adanya dashboard ini, SIHAP Iklim berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan yang berbasis data dan teknologi informasi. DASHBOARD Petani.
Menu ke-6 adalah dashboard petani. Dashboard ini dirancang dengan pendekatan sederhana dan mudah digunakan oleh petani di lapangan. Petani dapat melihat informasi cuaca, kondisi agroklimat, serta saran tanam yang relevan dengan wilayahnya. Fitur ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan informasi antara data digital dan praktik pertanian di tingkat lapangan. Dengan dashboard ini, Sihab Iklim tidak hanya menjadi alat analisis pemerintah, tetapi juga platform pemberdayaan petani. Status prototipe dan TKT 5. Secara keseluruhan, Sihab Iklim telah mencapai tahap prototipe yang dapat berfungsi dan diuji dalam lingkungan nyata. Sistem ini telah mengintegrasikan data, menampilkan informasi secara real-time, serta memberikan rekomendasi berbasis analitik. Kondisi ini menunjukkan bahwa Sihab Iklim telah memenuhi kriteria tingkat kesiapterapan teknologi level 5, yaitu prototipe yang divalidasi dalam lingkungan relevan dan siap untuk pengembangan lanjutan. Penutup, pengembangan Sihab Iklim merupakan upaya integratif untuk menggabungkan teknologi informasi, data iklim, dan data pangan dalam satu sistem yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Kedepan, sistem ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, direplikasi di wilayah lain, serta diintegrasikan dengan kebijakan ketahanan pangan nasional. Dengan demikian, Sihab Iklim diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mendukung transformasi digital sektor pertanian dan pangan di Indonesia. Pengembangan prototipe Sihab Iklim dilaksanakan oleh tim pengusul lintas disiplin dari Universitas Sumatera Utara dan praktisi industri. Ketua pengusul adalah Prof. Dr. Iskandar Muda, profesor pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, yang berperan dalam perumusan model kebijakan, tata kelola data, serta integrasi sistem dengan kebutuhan pengambilan keputusan pemerintah daerah. Anggota pengusul terdiri dari Prof. Dr. Fahmi, Profesor Teknik Elektro Universitas Sumatera Utara, yang berperan dalam pengembangan arsitektur sistem, integrasi perangkat keras agroklimat, serta pengolahan data sensor. Selain itu, tim juga didukung oleh Ir. Rizky Mayandi Hasibuan, sebagai praktisi, yang berkontribusi dalam implementasi teknis lapangan, pengujian sistem, serta penyelarasan prototipe dengan kebutuhan operasional mitra. Kolaborasi lintas bidang ini memastikan bahwa Sihab Iklim dikembangkan secara komprehensif, aplikatif, dan siap untuk diimplementasikan. Dashboard distribusi pasar. Menu selanjutnya dalam Sihab Iklim adalah dashboard distribusi pasar. Dashboard ini dirancang untuk memantau pergerakan pasokan komoditas pangan dari sentra produksi menuju pasar rakyat dan pasar antar wilayah. Melalui dashboard ini, pengguna dapat melihat volume pasokan, frekuensi distribusi, serta estimasi ketersediaan stok di masing-masing pasar. Informasi ini sangat penting untuk mengidentifikasi potensi kelebihan pasokan di satu wilayah dan kekurangan pasokan di wilayah lain. Bagi pemerintah daerah dan TPID, dashboard distribusi pasar berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan untuk melakukan redistribusi pasokan, operasi pasar, atau koordinasi dengan pelaku logistik. Sementara bagi pasar rakyat, fitur ini membantu perencanaan stok agar tidak terjadi lonjakan harga akibat keterlambatan pasokan. Dengan adanya dashboard distribusi pasar, Sihab Iklim tidak hanya memantau harga, tetapi juga mengendalikan alur fisik barang pangan secara lebih terstruktur. Dashboard integrasi logistik. Menu berikutnya adalah dashboard integrasi logistik. Dashboard ini menghubungkan data distribusi pasar dengan informasi jarak, waktu tempuh, dan efisiensi rute pengiriman. Sistem ini dirancang untuk memberikan gambaran sederhana mengenai jalur distribusi yang paling efisien, sehingga biaya logistik dapat ditekan dan margin harga di tingkat konsumen dapat dikendalikan. Integrasi logistik ini sangat relevan dalam konteks pengendalian inflasi pangan, karena biaya distribusi merupakan salah satu komponen utama pembentuk harga. Dengan memanfaatkan data yang telah tersedia di sistem, dashboard ini membantu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pasar dalam menyusun strategi distribusi yang lebih efisien, transparan, dan berbasis data. Sumber data harga dan benih. Data harga pangan yang digunakan dalam Sihab Iklim diperoleh dari berbagai sumber resmi dan terpercaya. Salah satu sumber utama adalah sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan, yang dapat diakses melalui laman sp2kp.kemendak.go.id. Data ini mencakup harga harian komoditas pangan strategis di berbagai wilayah, yang kemudian diolah dan divisualisasikan dalam dashboard SIHAP Iklim. Selain itu, untuk mendukung rekomendasi budidaya dan tanam,
Sistem juga mengintegrasikan data benih dari Sistem Informasi Perbenihan Kementerian Pertanian melalui laman benih.pertanian.go.id. Data ini digunakan untuk memastikan bahwa rekomendasi tanam yang dihasilkan sistem sesuai dengan ketersediaan varietas benih yang legal, adaptif, dan direkomendasikan secara nasional. Penjelasan metode AI dalam saran tanam. Salah satu fitur utama dalam Sihab Iklim adalah saran tanam berbasis artificial intelligence. Rekomendasi ini dihasilkan melalui proses analisis data yang sistematis dan bertahap. Pertama, sistem mengumpulkan data iklim historis dan data aktual, yang meliputi suhu, kelembapan, curah hujan, serta pola cuaca musiman. Data ini diperoleh dari sensor agroclimate node dan sumber pendukung lainnya. Kedua, sistem mengintegrasikan data harga pangan historis dan tren permintaan pasar, sehingga rekomendasi tanam tidak hanya mempertimbangkan faktor iklim, tetapi juga kondisi pasar. Ketiga, seluruh data tersebut diproses menggunakan model machine learning berbasis random forest dan analisis time series sederhana. Model ini dipilih karena mampu menangani data dengan banyak variabel dan menghasilkan prediksi yang stabil untuk konteks pertanian daerah. Model AI tidak bersifat menentukan keputusan, melainkan memberikan indikasi risiko dan peluang. Misalnya, sistem akan mengklasifikasikan kondisi tanam menjadi kategori risiko rendah, sedang, atau tinggi berdasarkan kombinasi iklim dan harga. Rekomendasi tanam singkat, AI, hasil analisis AI kemudian disajikan dalam bentuk rekomendasi tanam singkat yang mudah dipahami oleh petani. Contohnya, sistem akan menampilkan rekomendasi seperti, waktu tanam yang paling aman dalam rentang minggu tertentu, perkiraan waktu panen, serta peringatan risiko iklim apabila terjadi curah hujan ekstrim atau anomali cuaca. Dengan format ini, petani tidak perlu memahami algoritma di balik sistem, tetapi cukup memanfaatkan informasi yang relevan untuk perencanaan tanam.